Halo semuanya, wah, finally sekarang giliran Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga crosswatcher yang lagi kepo sama Sagittarius. Oke, karena ini energi general, jadi bisa vice versa, bisa terbolak-balik ya. Bisa energi orang yang dealing sama Sagittarius, bisa juga itu energi Sagittarius, bisa vice versa. Dan karena ini energi banyak orang dari birth chart Sagittarius, so bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang Maha Kuasa ya. Kalau mau pembacaan tarot personal, energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Oke, kali ini kita bakalan clarify isi hatinya ke kamu ya, Sagittarius. Isi hatinya ke kamu. Four of Cups, Page of Cups, Three of Wands, the Tower, Ten of Pentacles, Queen of Swords, dan Nine of Swords. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, isi hatinya ke kamu nih. Ada dari Aquarius ya, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Mungkin ada sesama fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga Pisces, Cancer yang kuat, Scorpio. Jadi dia tuh merasa kebingungan ya, dia lihat hubungan ini. Dia melihat hubungan ini tuh dengan rasa confused, seperti bingung, seperti orang yang bimbang. Dia bingung harus maju atau mundur, begitu. Dia ini sebenarnya pengen memperbaiki hubungan dengan kamu, karena ini ada masalah ya di antara kalian. Cuma niat dia memperbaiki hubungan itu energinya biasa aja gitu. Jadi kamu melihat orang ini seperti niat nggak niat ya. Dia tuh orang yang maju mundur, seperti kayak sebenarnya lo tuh mau atau enggak sih? Lo tuh sebenarnya kepastiannya gimana sih? Mungkin ada yang kayak gitu. Karena ini orang belum tahu bagaimana menyelesaikan masalah dengan kamu ya. Dia stuck sebenarnya, energinya stagnan. Mungkin udah banyak hal yang terjadi yang membuat dia itu jadi nggak percaya diri untuk melangkah sama kamu. Bisa karena masa lalunya yang kelam, atau banyak hal buruk terjadi, jadi dia sulit yakin melangkah sama kamu. Ada juga yang ini orang, dia nggak memprioritaskan kamu karena ada prioritas lain ya dalam hidupnya. Bisa tentang ya, dia lebih memikirkan kerjaannya, dia mikirin keuangannya, atau dia mikirin keluarganya ya. Karena ini ada yang sudah berkeluarga atau dipengaruhi keluarga. Jadi pergerakan dia itu seperti dikendalikan, pergerakan dia itu seperti diawasi. Aku lihat seperti itu. Jadi dia tuh kayak orang yang gak punya nyali ya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Jadi merasa bersalah ya, dia merasa bersalah. Ada juga yang merasa serba salah gitu.
Karena sebenarnya dia tuh nggak mau kamu jadi berkorban lagi sama dia. Dia tuh sebenarnya nggak mau kamu tuh jadi ya harus melakukan banyak hal ke dia gitu. Misal kayak ini orang kan rumit ya, aku lihat ribet orangnya, situasi dia toksik, energinya toksik gitu. Terus kamu tuh sama dia tuh mungkin harus lebih bersabar. Kamu sama dia tuh harus lebih mengendalikan emosional kamu ke dia, ya. Karena ini hubungan pun menguras emosi, menguras energi gitu. Kadang berdebat, kadang tuh beradu kata-kata, adu argumen, sampai blokir-blokiran pun ada mungkin gitu. Ini ada juga tentang cinta segitiga ya. Jadi berat banget untuk dijalani. Dan ada juga tentang seseorang yang punya banyak beban hidup. Jadi merasa seperti ingin menyerah ya. Ini bisa dia, bisa kamu. Kalau dia yang punya banyak beban hidup, dia tuh pengen menyerah sebenarnya ya. Karena nggak mudah untuk menaklukkan kamu, apalagi kalau kamu tuh sekarang sangat berbeda, atau kamu saat ini udah nggak mau terlalu peduli sama dia ya. Karena ini orang toksik buat kamu ya, dia tuh mengaduk-aduk energi kamu juga. Dia tuh seperti muncul tenggelam dalam hidup kamu. Jadi kamu kurang percaya dengan dia gitu. Belum lagi kamu harus mikirin masalah-masalah hidup kamu yang lain. Jadi kamu tuh merasa kayak ya nggak lo aja yang punya masalah hidup, gue juga punya masalah hidup. Namanya manusia ya punya masalah. Mungkin kamu ngerasa gitu. Tapi orang ini merasa pengen dimaklumi oleh kamu. Jadi merasa paling benar juga. Orang ini pengen selalu dimengerti gitu. Jadi kamu merasa bingung juga harus bagaimana menghadapi dia. Seperti itu ya energinya. Tapi kalaupun orang ini maju mundur ke kamu, dia merasa kamu sebenarnya yang terbaik ya. Mau sedingin apapun situasi kalian, mau seberat apapun masalah kalian, mau sesering apapun kalian berdebat ya, tetap aja dia merasa masih kamu yang terbaik. Jadi dia masih mempertimbangkan lagi, masih kayak pengen memperbaiki hubungan dengan kamu. Dan ada juga sebenarnya di sini yang merasa bersalah karena merasa menyesal ya. Ada di sini aku lihat ya orang yang dia nggak memilih kamu mungkin ya, atau dia nggak memprioritaskan kamu. Aku lihat. Tapi menghindar dari kamu ternyata nggak enak menurut dia ya. Bahkan jadi kayak menyesal banget udah menyia-nyiakan kamu. Tapi ada juga yang merasa ya wajarlah kamu acuh nggak acuh sama aku, karena ya selama ini aku pun belum memberikan yang terbaik sama kamu. Ada yang merasa gitu, aku lihat ya. Jadi kalaupun misalnya kamu terkadang konflik sama dia atau konflik batin dengan dia, dia tetap aja kayak sulit mendapatkan pengganti kamu gitu. Dia sulit menemukan sosok yang lebih baik daripada kamu. Dan orang ini cukup passionate ya, dalam artian energi dia tuh lebih dominan sebenarnya ke kamu. Dia merasa kalau sama kamu hidup lebih stabil sebenarnya, karena kamu sosok yang dewasa menurut dia. Ini bisa vice versa. Ada seseorang yang merasa kamu tuh dewasa. Dia merasa
Kamu tuh orangnya bisa melengkapi, bisa menstabilkan hidupnya. Cuma memang dianya aja yang bingung maunya dia itu apa. Atau memang energi dia lambat untuk berdamai dengan keadaan, atau sulit mengaku kesalahan gitu. Ada kartu Eight of Swords, Four of Pentacles, ada King of Wands, Six of Swords, Four of Chalices, ada Page of Swords, Ace of Wands. Oke, ini bisa vice versa ya energinya. Aku lihat ada sesama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini lengkap banget ya, banyak. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo. Jadi, kalaupun kamu punya keburukan, orang ini susah lepas dari kamu ya. Dia sulit melupakan kamu. Dia nggak akan membiarkan kamu lepas dari genggamannya. Meskipun kalian ini lagi jaga jarak atau komunikasi nggak lancar, apapun ya situasinya, tetap aja dia nggak rela kamu lepas dari hidupnya gitu. Dan aku lihat ini orang yang ada dalam kepalanya ya, isi kepalanya itu nggak hanya tentang cinta, isi kepalanya itu juga mikir tentang masa depan, tentang keuangan, kerjaan. Jadi ya pikirannya sebenarnya semraut gitu loh. Jadi kamu melihat orang ini seperti maunya apa gitu, mau serius gak sih, mau lanjut atau enggak, mau maju atau enggak gitu. Mungkin kamu merasa orang ini jadi kayak misterius gitu dan kamu sulit percaya jadinya. Kamu pun jadi kayak nggak bergairah melanjutkan hubungan ini, nggak punya semangat jadinya melanjutkan koneksi ini gitu. Dan ada juga di antara kalian dealing sama orang yang sekarang insecure banget ya, sering melindungi dirinya dari situasi nggak enak, nggak menyelesaikan masalah karena nggak mau berkonflik gitu. Kayak apa ya istilahnya ya, kan karena konflik lah makanya perlu penyelesaian masalah gitu kan. Karena adanya konflik makanya perlu menyelesaikan gitu. Dan ini ada beberapa yang dealing sama orang memang jiwanya itu player ya, jiwanya berpetualang sebenarnya. Kadang ada hasrat pengen ya berpetualang lagi dan lagi kesana kemari sama yang lain, tapi dia kayak nggak nemu feel-nya dengan orang lain ya. Dia kayak nggak menemukan hasratnya bersama orang lain. Jadi sejauh apapun dia menghindar dari kamu, ataupun dia sekedar kayak butuh waktu untuk sendiri, tetap aja dia tuh memantau kamu, memperhatikan kamu dari jauh gitu. Jadi ini orang seperti yang kayak malu-malu tapi mau gitu. Ada juga yang sok jual mahal, jual murah aja belum tentu laku gitu. Ada yang merasa seperti itu ya. Jadi dia pengen banget, sebenarnya pengen banget bicara ya, kayak dia menginginkan komunikasi, cuma mungkin dia belum melakukannya karena dia takut ntar kalau kita komunikasi lagi ada masalah lagi nggak ya, ribut lagi nggak ya gitu. Tapi gimana ya, aku pun rindu sama kamu. Gue pengen komunikasi, tapi gue takut ntar kalau komunikasi kita ribut lagi. Tapi ya gue juga kangen sama lo. Nah ya, jadi dia bingung gitu, dia confused banget. Dia juggling juga ya, dia tuh seperti ngerasa sebenarnya yang salah itu ya gue gitu, cuma ya
gue belum punya daya, gue belum punya energi untuk memperbaiki semuanya gitu. Jadi ya gue nikmatin aja, gue jalanin aja, ini mengalir seperti air gitu. Jadi ya ada di sini yang hubungannya digantung gitu aja, ada yang menghilang gitu aja, nggak menyelesaikan masalah, ada yang jadi membuat keputusan sepihak. Misal kayak ya udah kamu berusaha ngekat aja orang ini karena orang ini nggak jelas, jadi bye bye gitu ya. Tapi ada juga yang orang ini sendiri yang memutuskan untuk menghilang tanpa kata-kata gitu. Jadi ya karena ketidakjelasan itu ada yang membuat keputusan sepihak. Tapi aku rasa orang ini akan balik lagi nih ya, akan balik lagi. Beberapa ini ada energi spiritual, mau sejauh apapun dia berkelana, pulangnya ke kamu lagi. Jadi ada hubungan baru lagi nanti dengan kamu, dia akan memulai yang baru lagi dengan kamu karena dia merasa terikat dengan kamu, seperti itu ya. So ini untuk Sagittarius ya. Jadi ini energi bisa vice versa, bisa beberapa aja yang cocok untuk Sagittarius yang nonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.